Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan salam sejahtera selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita hadir di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka mengikuti majlis Rasulullah, dalam rangka belajar ilmu Allah. Mudah-mudahan atas kehadiran kita ini, mulai kita berangkat dari rumah sampai di tempat ini, sampai pulang ke rumah, dicatat oleh Allah amal-amalan yang baik untuk kita semua, sehingga bisa menjadi syafaat kalau kita nanti dibutuhkan di hari kelak, sehingga kita bisa amal-amal itu bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini saya perkenalkan, saya atas nama Kamai Simatupang, juga teman-teman kami ini adalah teman-teman termasuk majelis-majelis mungkin tidak asing lagi di bapak-bapak, yaitu Zikir Napas. Nah, ini lambangnya, ini Zikir Napas. Zikir Napas dengan amal-amalannya Hu Allah. Memang sederhana, tapi kalau kita kupas nanti dari Pak Bejo, mungkin Pak Bejo nanti menerangkan itu apa itu Zikir Napas. Nanti selesai ini kita minta dari beliau apa itu Zikir Napas, apa itu Hu Allah. Nanti Pak Bejo bisa menerangkannya. Di sini saya hanya membuka perkenalan kita ini. Oh, coba dulu saya tanya dulu bapak-bapak sebelum perkenalan dulu ya. Nanti kok kelewatan tanya di dekat tadi ya. Perkenalannya ini supaya kita ada namanya itu kenang-kenangan untuk kita nanti di hari-hari ke belakang untuk memori kita. Ini Bapak siapa? Monggo Pak. Bapak Sarjo. Bapak Sarjo. Bapak Sarjo dari Gresik juga ya Pak? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Oh, dari Lamongan ya. Alhamdulillah. Yang di sebelahnya Pak Purnomo. Pak Purnomo. Monggo yang di gini aja. Biar saya, ini Bapak siapa yang sampingnya? Pak. Pak Basunaji. Ya, Monggo Pak Basunaji. sama sana. Pak Basunaji. Dari Lamongan juga ya? Ya, dari Lamongan. Dari Lamongan. Yang baju putih. Bapak Jalal sama dari Lamongan Mantuk. Dari Lamongan Mantuk. Oh, iya. Dari Lamongan. Yang sebelahnya Bapak Purwanto dari Lamongan juga. Dari Lamongan juga. Alhamdulillah dari Lamongan. Yang sebelah Bapak Khairil Huda dari Lamongan juga. dari Khairul Huda dari Lamongan. Alhamdulillah, Lamongan itu banyak sekali ya. Nah, tulis yang sampingnya nggak apa-apa, nanti sekalian biar kita tahu sahabat-sahabat ini. Kalau gini Akmal dari Gresik. Pak Akmal. Ini Pak Akmal nih. Nah, ini sebuah sahabat kita juga. Siapa namanya? Saya lupa saya ini. Siapa sobat? Udah lupa apa aja nama lengkapnya. Siapa yo? Masa Rahmat Soleh Nah, itu Rahmat Soleh. Masa Soleh. dari Lamongan juga. Lamongan Tikung, Pak. Sama Soleh. Kalau ini sudah tak asing lagi. Ini adalah Saya dari Menganti, Gresik. Menganti. Atas nama Subianto. Oh, Subianto. Alhamdulillah Pak Menganti Subianto selalu hadir untuk mengikuti majelis zikir sepertinya. Ini tidak asing lagi. Ini adalah sesepuh kita dari Padepokan Patrap Surakarta. Ini Pak Bejo ya, Pak. Oh iya. Pak Bejo. Pak Bejo nanti
kita minta dari beliau itu untuk sering sadar Allahnya itu apa itu zikir nafas, apa tuh S3 nanti biar bapak-bapak kita ngerti. Ini ya. Saya Pak Edi dari Gresik. Dari Haji Edi dari Gresik. Alhamdulillah, inilah kita ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita, mempertemukan kita. Itulah kemurahannya Allah kepada kita. Gitu ya, Pak. Bukan kita yang melangkahkan kita, itulah kemurahannya Allah sehingga menggerakkan kita ke sini. Inilah rahmat-rahmatnya itu dicurahkan Allah kepada, mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kami ini mungkin bapak-bapak saya kan baru kenal ini. Nanti kita bahas apakah sudah pernah dengar zikir nafas? Belum. Nanti zikir nafas ini memang ini juga salah satu metode untuk kita bagaimana perjalanan kita itu untuk bisa mendekat kepada Allah. Sebetulnya banyak perjalanan itu, tapi inilah salah satu kita tercepat untuk bisa mendekat kepada Allah. Sebetulnya banyak ya. Ini salah satu. Mungkin bapak-bapak yang lain sudah sering mengamalkan yang lain-lain. Apa salahnya dipelajari, supaya nanti tidak bertanya-tanya kita apa itu zikir nafas, terus bagaimana cara cara mengamalkan, nanti diterangkan Mbah Bejo dari Gumpang, Surakarta. Nah, inilah sedikit yang saya sampaikan sebagai pembuka acara dari saya. Oh, ini juga di Gresik ini sudah ada jemaah pengamal zikir nafas itu kalau tidak sudah 2 tahun ya Pak Ji? Sudah 2 tahun. Walaupun jarang ketemu, tapi masalah grup di WA itu kita selalu berhubungan. Kalau ada acara-acara selalu ada namanya itu pengumuman mau perkumpulan, selalu ada nanti kelihatan di sana. Mungkin nanti bapak-bapak yang ikut grup WA nanti dikasih tahu sama saya sebagai adminnya mungkin bisa kita masukkan sebagai kita bisa sama-sama mengaji ilmu Allah ya Pak. Kalau kepingin nanti kita terpanggil hati Bapak, biar Allah yang menggerakkan hati Bapak ya. Saya tidak memaksakan, yang penting semoga malam ini saat ini selalu kita mendapat tambah baik kehidupan kita, akhlak kita, yaitu menuju perjalanan kita, yaitu mendekat kepada Allah. Ya Pak. Di mana zikir nafas ini sudah 2 tahun di sini masih eksis terus. Insya Allah kita doakan semoga pengamal zikir nafas selalu berkembang terus. Semoga kepada anak cucu kita sehingga di Gresik ini tambah banyak pengikutnya, tambah banyak jemaahnya, tambah banyak sama-sama kita mendekat kepada Allah. Juga di mana-mana sudah banyak di daerah-daerah pun, baik itu Jawa Timur, Jember, Madura, baik itu Banyuwangi, seluruh Indonesia, insya Allah sudah banyak mengetahui. Kalau nanti bapak-bapak lebih detail nanti bisa melihat yaitu di YouTube Bapak Setio Purwanto. Juga nanti ada bukunya lah nih, dan bukunya itu nanti bapak-bapak kalau pengamal zikir nafas sudah ada diterangkan buku-bukunya seperti itu. Coba seperti Pak Subianto-nya, seperti ini bukunya, Mind Plus Zikir Nafas, gitu. Pokoknya zikir nafas sadar Allah, zikir nafas sadar Allah. Ya artinya itu bahasa Inggris itu saya nggak seberapa bisa, tapi kalau saya Batak umpama saya bahasa Jawa lebih lancar karena saya bukan orang Inggris. Inilah yang sedikit yang saya sampaikan sebagai pembuka acara dari saya, sebagai penanda saya. Untuk selanjutnya saya mohon ditambahi Pak Bejo
untuk menerangkan bagaimana itu zikir napas. Monggo Pak Bijo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Batu. Bapak, ini enggak usah formal-formalan. Jadi saya enggak pidato, tapi ngobrol. Kersane jenengan enggak tegang. Mulai pidato koyo apa-apa. Juga enggak tausiah. Wis iki formate ngobrol santai. Jagongan, cangkruan karo rokokan. Wis santai lah. Asli saya Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Terus di Solo bernaung di Yayasan Solo Spirit Islam. Legalitasnya, badan hukumnya tahun 2013. Tapi sebelum tahun 2013, ya, spiritual sadar Allah ini sudah ada. Itu. Jadi mengapa kita belajar spiritual sadar Allah? Ya, ya karena kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Kita bekerja pun itu juga seharusnya atas perintah Allah, kan gitu Pak ya. Iya karena butuh, wa ya karena nasta'in itu. Jadi contoh begini, kita mau nukang misalnya ya, mau nukang. Nukang itu hakikatnya menjalankan perintah Allah. Hakikatnya itu. Jadi tandanya apa? Tandanya bangunan belum selesai. Itu tanda. Amanahnya apa? Amanahnya bangunan itu sendiri. Jadi kita diberi keahlian nukang, ya, itu punya amanah yaitu menyelesaikan bangunan. Ya. Dari amanah itu Allah memberi tanda belum selesai, berarti Allah perintahkan kerjakan, selesaikan. Itu. Jadi konsep sama-sama kerja, sama-sama nukang, itu ada yang ibadah, ada yang enggak. Kalau niatnya itu lillahi ta'ala, berarti kegiatannya ya menjalankan perintah Allah. Kalau niatnya karena Allah, berarti kerjanya karena diperintah Allah, itu nyambung Pak. Tapi kalau niatnya karena Allah, kerjanya karena duit, nyambung enggak Pak? Ya enggak nyambung. Gitu. Jadi dasarnya ihdinas sirotol mustaqim. Kita itu selalu minta dibimbing pada Allah di jalan yang lurus. Itu lurus kemana? Ya lurus ke Allah. Ya. Hubungannya dengan ayat ya kan na'budu wa ya kan nasta'in. Itu. Wis pokoke lek ora Allah ora. Apa-apa lek ora Allah ora. Sambat ning Gusti Allah. Itu. Jadi amanah itu ada pada kita 24 jam per hari, Pak. Bendino enek amanah. Contoh tangi turu amanah awak. Tondone lusuh, kotor. Berarti perintahnya adus, Pak. Awak iki tubuh ini dari siapa, Pak? Dari Allah. Tondo yang ngasih siapa? Allah. Berarti perintah yang perintah
Allah. Itu baru mandi, itu baru ibadah. Itu. Ada mandi yang nggak ibadah? Ada. Karena nggak ke Allah. Mandi karena pengen seger. Itu nggak ada nilai ibadahnya. Itu ya mung seger tok, ra entuk akhirat. Tapi lek adus mergo diperintah Gusti Allah. Seger ya entuk, sehat entuk, akhirat ya entuk. Mulya, Pak. Itu bedanya. Habis mandi punya amanah keluarga. Jadi anak istri itu amanah, Pak. Istri kita itu bukan milik kita. Anak kita itu bukan milik kita. Tapi hanya titipan dari Allah. Terus nomboten, Pak? Bojo niku titipan dari Allah. Karena kita mendapat amanah istri, mendapat amanah anak, atau mendapat amanah keluarga. Keluarga amanah. Tandanya apa? Tandanya butuh duit. Berarti dengan tanda butuh duit itu Allah memerintahkan kita untuk mencari duit dengan cara bekerja. Jadi bekerja itu karena perintah Allah, bukan karena cari duit. Duit itu hanya tanda, Pak. Hanya tanda. Tanda itu ya ayat, tanda itu ya firasat, ya isyarah. Jadi tanda niku mulai yang nyata sampai yang halus. Yang halus berupa apa? Bisa melalui mimpi, bisa melalui ilham, bisa melalui apapun. Lagi contoh tanda sing kasar-kasar. Berarti kalau amanahnya keluarga, tandanya itu kurang duit, maka Allah perintahkan untuk bekerja, cari duit. Ya. Jadi kita bekerja mencari uang itu karena menjalankan perintah Allah. Itu baru ibadah, Pak. Terus itu 24 jam, Pak. Amanai awak tondone ngantuk berarti diperintah tidur. Jadi nyapa awakmu turu diperintah Gusti Allah. Tondone apa? Ngantuk. Amane apa? Awak. Iku tidur itu ibadah, Pak. Lah nyapa awakmu turu? Ngantuk. Lah ngantuk itu tondo, Pak. Bukan tujuan. Kalau kita tidur karena ngantuk, Allah ning ndi, Pak? Hilang. Kita bekerja karena uang, Allahnya di mana? Hilang. Oh, tapi lillahi ta'ala berarti ada Allah, ada uang. Allah disekutukan dengan uang berarti kita sedang apa, Pak? Menduakan. Syirik. Saya mulai hati-hati. Ini kita belajar untuk berjalan lurus ke Allah. Jalannya nabi-nabi dan rasul, jalannya para waliullah. Itu. Jadi itu biasa diistilahkan ATP, amanah tanda perintah. Jadi dalam aktivitas sehari-hari, orang bertasawuf itu harus bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Harus. Ya. Kita ngaji kitab apapun, termasuk Al-Hikam, Pak, ya. Kita ngaji Al-Hikam itu belajar dari pengalaman spiritualnya Syekh Ibnu Athaillah. Belajar pengalaman spiritual dari beliau. Apa yang beliau dapatkan ketika beliau berspiritual, mendekatkan diri, menyadari Allah. Nah sekarang, bagaimana dengan spiritual kita, kan ngoten? Bisa enggak seperti itu? Caranya bagaimana? Nah,
kita bisa menjalankan amanah tadi semuanya atas dasar perintah Allah kalau sikap kita benar. Ya. Sikap yang benar, sikap yang bagaimana? Pertama, kudu iso menerima, harus bisa menerima apapun pemberian Allah. Lah, nerimanya penak. Iya, lek nerima duit penak, lah lek nerima penyakit, Pak. Ning Gusti Allah diwehi utang akeh nrimo utang penak ora, Pak? Kan ya stres. Padahal nikmat Allah itu semua yang diberikan Allah pada kita. Sing awake dhewe seneng, sing ora seneng, sing kelebihan, sing kekurangan, sing sehat, sing sakit, kabeh nikmat, Pak. Semua nikmat. Lah, PR-nya kita harus bisa menerima. Iku. Sing garai gak nikmati apa to? Nafsu, Pak. Nafsu sing negatif. Ego istilahnya, ego. Keakuan, rumangsa aku iso. Rumangsa duwekku, merasa milikku, merasa usahaku. Itu namanya ego. Piye carane nglatih? Pakai zikir. Pertama pakai zikir. Zikirnya apa? Kita kan terbiasa zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu Pak ya. Biasanya 33 kali. Umumnya. Jadi mengapa subhanallah? Subhanallah artinya kan Maha Suci Allah, Pak nggih. Berarti semua af'al Allah itu benar. Af'al itu bahasa Indonesianya perbuatan, Pak. Diartikan bahasa Indonesia perbuatan. Itu jadi hidup kita itu semua af'al Allah. Kita diberi susah itu adalah af'al Allah. Kita diberi bahagia af'al Allah. Kita bisa bekerja itu af'al Allah. Semua perbuatan Allah. Lah perbuatanku dhewe ndi? Ora enek, Pak. Ndak ada. Jarene bolak-balik la haula wala quwata illa billah. Sing ngakoni ra duwe kekuatan, ra duwe daya, ra duwe apa-apa. Itu sering kita lafadzkan. Tapi kok sik rumangsa iso. Nah, itu sing perlu kita belajar. Jadi karena semua perbuatan Allah itu benar, maka sikap kita harus bisa menerima. Karena kebenaran afal Allah itu mutlak. Allah itu enggak enak salah ya, Pak. Mutlak, 100% benar. Allah memberikan kita penyakit. Bener nopo salah nih, Pak? Bener kan? Lah, lek bener kudune piye? Nrimo. Lek bener kok protes. Kok ora trimo aku kok loro, aku kudu sehat. Menolak. Lek wis penyakit bener, lha iki berat neh engko, Pak. Diwehi loro. Lek wis tandane iso nampa iku wis ora pengen sehat, Pak. Iso enggak kira-kira? Loro, ora oleh pengen sehat. Loro ya wis loro. Ditampa. Iku. Soalnya awake dhewe kan biasa mikir Gusti Allah ya manut keinginan kita. Aku pengen sehat, Gusti Allah manut diwehi sehat. Aku pengen duit akeh, Gusti Allah manut diwehi duit akeh. Awake dhewe kan biasa ngono kuwi. Pingin kita. Mulai sadar urip sampai saiki awake dhewe uripe diatur ning keinginan-keinginan to, Pak. Pengen iki, pengen iki, pengen iki. Dadi ne stres. Awake dhewe ngira lek Gusti Allah iki manut keinginan kita. Ora, Pak. Pengen enggak pengen, Gusti Allah ngasih ya dikasih. Buktine apa? Aku ora tau pengen loro. Gusti Allah ngewe penyakit ya loro, Pak. Aku ora pengen susah.
Gusti Allah ngowe kekurangan ya susah. Aku ra pengen mobil. Gusti Allah ngowe mobil ya dapat mobil, Pak. Aku ra pengen rabi, Gusti Allah ngowe bojo ya tetep rabi. Dadi Gusti Allah niku ora manut awake dhewe, tapi awake dhewe manut Gusti Allah. Nah niku nampa niku ngoten niku. Lek dhewe lara ya wis lara. Gak usah pengen sehat. Lek sik duwe pengen sehat kuwi jenenge ra trima karo afale Allah, ra trima karo nikmat Allah. Dikira Gusti Allah ngowe penyakit iku Allah salah, sing bener kepinginanku, kan ngoten akhirnya. Ini namanya subhanallah. Makna subhanallah. Tasbih. Mari tasbih, tahmid, alhamdulillah. Lah lek contoh misalnya diwai penyakit soalnya iki usume pageblok. Pandemi, penyakit akeh dadi aku ndongeng penyakit ae. Kan ra ngerti ya awake dhewe engko diwai pandemi barang opo ora kan gak ngerti. Aku kan ra pengen karepku pengen sehat tapi Gusti Allah mara ngowahi. Ya wis ditampa. Berikutnya mari ditampa disyukuri, Pak. Ditampa disyukuri. Matur nuwun ya Allah atas nikmat sakit yang jenengan berikan, yang Allah berikan. Disyukuri. Syukur sesyukur-syukurnya, bukan karena penyakitnya, bukan karena apa. Syukur murni, syukur karena Allah. Ora usah pamrih apa-apa, syukur ya syukur. Tanpa permintaan apa-apa. Niku syukur sing sejati. Mangkane lek awake dhewe ora iso nampa, ora iso nrimo, iku gak iso mengucapkan terima kasih, Pak. Jenengan kula sukani duit. Mesti kan jenengan tampa. Lek mari ditampa kan mesti matur nuwun, kan ngoten. Ora gelem nampa mosok matur nuwun, Pak. Ya teng Gusti Allah ngoten niku. Lek wis iso menerima, baru kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita belum bisa menerima, sulit bersyukur. Ya iso alhamdulillah matur nuwun ya Allah, ya iso, tapi iku mung abang-abang lambe. Mari bersyukur sambat ra entek-entek. Ya. Iku jenenge abang-abang lambe. Wis bersyukur kok sambat ae. Niku zikirnya apa? Alhamdulillah. Niku. Terus Allahu Akbar. Lek pun bersyukur kudu yakin, Pak. Atas kebesaran Allah dalam segala hal. Jadi yakin lek Gusti Allah iku menolong kita. Iku tingkatkan keyakinan niku. Contoh diwai lara ditampa. Mari ditampa, cirine nampa ora usah pengen sehat. Lara ya lara, ditampa, disyukuri, yakin Gusti Allah marasne. Niku, yakin Gusti Allah marasne. Keyakinan itu perlu, Pak. Itu zikirnya yang ketiga, Allahu Akbar. Lek wis yakin Gusti Allah marasne, niku dalane biasane kalih, Pak. Pertama, meneng-meneng moro-moro waras. Ora usah, aku kok moro sehat awakku. Sing kedua, itu berupa kita diperintah untuk berobat. Untuk beli obat, untuk apa niku? Carane biasane loro. Sing pertama, sembuh nih langsung. Sing kedua, awake dhewe kudu diperintah tuku obat, tuku jamu apa tuku apa. Ya itu yang dijalankan.